Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nindi. Pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama materi Bahasa Indonesia kelas 4, bab 8, Sehatlah Ragaku dengan materi membaca cerita Garuk-Garuk. Ayo langsung saja simak pembahasannya. Nah, berikut ini terdapat cerita Garuk-Garuk. Kalian coba bacalah cerita Garuk-Garuk di bawah ini dengan nyari secara bergantian ya. Dan perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait cerita ini. Garuk-Garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi. Rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Beda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu, rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu, menurut Kidul kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun, gata-gata di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya gatalnya tidak kunjung hilang, makin digaruk makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, kita harus ke dokter. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur? Udang? Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi, tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gata-gatamu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun, bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Cerita oleh Eva Nukman. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita memahami cerita Garuk-Garuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Soal pertama,
Apakah ide pokok cerita ini? Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu cerita. Jadi, ide pokok cerita Garuk-Garuk yaitu menjaga kebersihan tubuh dengan mandi. Soal selanjutnya, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Ya, benar. Jawabannya adalah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Soal ketiga, di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sakoy suka berkumpul? Jawabannya adalah di rumah Fahmi. Selanjut soal keempat, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Nah, mereka suka berkumpul di rumah Fahmi karena rumah Fahmi luas dan banyak makanan. Soal kelima, mengapa Kidul tidak suka mandi? Karena menurut Dul, mandi itu membosankan. Soal nomor 6, menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Nah, tentu saja tidak setuju kan? Karena meskipun kita sedang libur, kita harus mandi secara teratur supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Soal ketujuh, apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul? Nah, jawabannya yaitu Dokter Tuti menyampaikan bahwa alergi Kidul bukan karena tidak suka mandi, tetapi karena alergi udang papai. Dan soal yang terakhir, apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Kemudian alergi apakah itu? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Nah, sebelum menjawab ini, apakah kalian tahu apa itu alergi? Alergi adalah respon sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing yang nampak berbahaya dan mengeluarkan reaksi berlebihan terhadapnya. Alergi juga dapat diartikan perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit atau keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu. Contohnya zat, makanan, serbuk, keadaan udara, asap, dan sebagainya, yang dalam kadar tertentu tidak membahayakan untuk sebagian orang. Cara terbaik untuk mencegah alergi adalah dengan menghindari pemicunya. Meski demikian, ada beberapa cara lain yang dapat kalian lakukan jika pemicunya sulit untuk dihindari, seperti mengenakan pakaian. Nah, pakaian di sini yaitu pakaian tertutup, tidak memakai parfum yang dapat mengundang serangga, serta membersihkan rumah secara rutin. Selanjutnya, perhatikan kembali cerita Garuk-Garuk di atas. Perhatikan masalah yang dialami tokoh-tokohnya. Berikut ini adalah permasalahan tokoh cerita Garuk-Garuk. Nah, untuk judul cerita yaitu Garuk-Garuk. Tokoh utamanya yaitu Kidul. Tokoh pendukung ada Sagoy, Fahmi, Asih, Ibu, dan Dokter Tuti. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama yaitu, nah di sini kan tokoh utamanya Kidul. Nah, yang Kidul tidak inginkan adalah yang pertama, Kidul tidak ingin mandi. Yang kedua, Kidul ingin terus makan rempeyek. Selanjutnya adalah alasan tokoh menginginkannya. Yang pertama, Kidul tidak ingin mandi karena gerakannya membosankan. Yang kedua, Kidul ingin terus makan rempeyek karena rasanya enak. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya. Nah, yang pertama yaitu menghindari Daika Asih, belajar di rumah Fahmi. Kedua, membawa pulang rempeyek. Hal yang membuat tokoh belum mendapatkan keinginannya
Atau di tengah cerita, yaitu yang pertama, ada Kak Asi yang selalu mengingatkan untuk mandi. Nah, selanjutnya, apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Dan dijelaskan. Yang pertama, tidak, karena ternyata Kidul tetap harus mandi. Kata dokter Tuti, kita harus mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Yang kedua, tidak, karena ternyata Kidul alergi terhadap udang yang ada di rempeyek. Jadi, dengan membaca cerita Garuk-Garuk, kalian belajar mengidentifikasi masalah yang dialami tokoh cerita. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup di sini ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.